Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma amin. Akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kelas kita yang insya Allah kelas ini adalah kelas yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa dimurojaah kembali apa yang telah kita pelajari ya. Untuk kali ini kita melanjutkan bab yang keenam waktu itu ya, yaitu tentang beberapa isim marfu, mansub dan majrur. Pekan lalu kita sudah membahas tentang beberapa asmaul marfu'at, isim-isim yang dirofa'kan. Isim-isim yang dirofa'kan di antaranya adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, ya, isim kana dan akhwatnya, khobar inna dan akhwatnya, sama marfu'. Iya, fa'il kita sudah tahu ya, kaidah fa'il selalu marfu. Naibul fa'il, naib itu pengganti si fa'ilnya ini. Karena fa'ilnya marfu, maka naibul fa'ilnya pun juga harus marfu. Mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar jika itu adalah jumlah ismiyah. Baik mubtada dan khobar, ya, itu kaidahnya selalu marfu. Maka di sini dibilang khobar mubtada karena ada khobar isim inna, ada khobar inna, ada khobar kana. Tapi di sini dibilangnya khobar mubtada. Kemudian isim kana dan akhwatnya, kita nggak bahas akhwatnya, saudara-saudaranya si kana, kita hanya bahas si kana aja. Kemudian khobar inna dan akhwatnya, kita juga belum membahas saudara-saudaranya inna. Kita hanya membahas khobarnya inna. Kemudian tabi marfu itu yang mengikuti isim marfu. Baik. Untuk pada pagi hari ini, insya Allah kita melanjutkan asmaul mansubat, yaitu isim-isim yang dinasobkan. Isim-isim yang dibaca mansub, diantaranya isim inna. Ya, waktu itu kita sudah bahas sedikit ya, isim inna. Ya, tadinya isim inna, sebelum kemasukan inna, itu jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Oke, innanya kalau dihilangkan, oke, jumlah setelah inna itu kalau innanya nggak ada, itu dia adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, kemudian kemasukan inna yang artinya sesungguhnya nih. Ya, kemudian setelah inna tadinya mubtada, maka kemasukan inna mubtadanya berubah namanya menjadi isim inna. Muhammadan ini bukan lagi mubtada, melainkan isim inna. Kemudian Rasulullah yang tadinya khobar mubtada menjadi ya khobar inna, menjadi khobar inna. Nah, kaidahnya isim inna yaitu Muhammadan ini itu selalu mansub, isim inna selalu mansub, ya. Kemudian khobarnya selalu marfu. Khobarnya selalu marfu. Nah, yang disinggung di sini adalah isim innanya karena termasuk isim-isim yang dinasobkan. Oke, kalau kita perhatikan yang tadinya Muhammadun Rasulullah menjadi inna Muhammadan Rasulullah. Innal halala bayyinun. Yang tadinya al halalu bayyinun. Kemudian kemasukan inna menjadi inna al halala. Inna al halala. Al halala di sini adalah isim inna mansub dengan fathah. Bayyinun baru khobar inna. Khobar isim inna boleh atau khobar inna boleh. Innal ilma nurun. Tadinya al ilmu nurun. Ya, kemasukan inna al ilmunya yang tadinya mubtada ya istilahnya berganti dengan isim inna mansub maka menjadi innal ilma nurun. Ya, sesungguhnya ilmu itu adalah seperti cahaya. Inna syirka zulmun. Yang tadinya asyirku zulmun, kesyirikan adalah suatu kezaliman. Ya, kemudian kemasukan inna menjadi inna syirka zulmun.
Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ya sebelumnya ini contohnya lagi as-sabru diyaun. Sabar itu loh bagaikan cahaya. Sabar itu bagaikan cahaya yang menerangi kehidupan kita. As-sabru diyaun. Kemudian kemasukan inna menjadi inna sabra diyaun. Oke ya? Nah, isim sesudah inna dinamakan isim inna, bukan lagi mubtada. Nih, yang tadinya al-halalu bayyinun kemasukan inna, innal halala bayyinun, ya. Halal itu sudah jelas, ya. Kemudian kemasukan inna, innal halala bayyinun. Baik. Khobar kana, ya, ini kita ngomongin asma al-mansubat, isim-isim yang dinasab. Yang pertama isim inna dan yang kedua di sini khobar kana. Oke, khobar kana. Kaidahnya kana itu kebalikan dari kaidah inna. Kalau inna tadi isimnya dimansub, isimnya ini isimnya al-halala ini isim innanya dimansub. Kalau isim kana di marfu. Oke, tapi kita nggak ngomongin isim kananya. Yang isim yang dinasobkan adalah khobar kana. Oke, jadi ada isim inna, khobar inna, ada juga isim kana, khobar kana. Oke, kebalikannya persis. Yang tadinya Muhammadun Rasulullah, kemudian kemasukan kana Muhammadun Rasulullah. Rasulullah. Khobar kananya mansub Rasulullah. Yang tadinya al-halalu bayyinun, kemasukan kana al-halalu bayyinan. Yang berubah adalah khobarnya. Al-ilmu nurun, kemasukan kana. Al-ilmu kana al-ilmu nuron. Nuron. Oke. Kana syirku zulman. Yang tadinya asyirku zulmun menjadi kana syirku zulman. Jadi kebalikan inna persis. Ya, inna syirka zulmun, kana syirku zulman. Oke ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nih, as-sabru diyaun. Kemasukan kana. Kana as-sabru diyaan. Kana as-sabru diyaan. Oke. Baik. Nah, khobar kana kaidahnya, khobar kana selalu mansub. Khobar kana selalu mansub. Baik. Bisa ditambahin yang asma'ul mansubat, ya, diantaranya juga adalah maf'ul bihi yang telah kita ketahui. Ya, maf'ul bihi selalu mansub, maf'ul bihi selalu mansub. Ditambahin juga tabi' mansub. Kalau tadi yang marfu ada tabi' marfu, ya, ada tabi' marfu, maka begitu pula yang asma'ul mansubat ada tabi' mansub yang ikuti isim mansub. Oke ya. Baik, sekarang kita masuk ke asma al-majrurat, isim-isim yang dijarkan, ya, isim-isim yang dijarkan atau isim-isim yang dimajrurkan. Baik, isim-isim yang dijarkan itu ada dua sebabnya, ya kan? Nggak di antaranya aja, di antaranya ada didahului oleh huruf jar, ya. Kita insya Allah udah sering ya mendengar istilah huruf jar, ya, huruf jar. Nah, ada juga disebabkan karena idhofah, idhofah, ya. Jadi dia apa namanya dijarkan, isim itu dijarkan bisa karena kedahuluan huruf jar apa saja akan kita sebutkan, atau karena dia mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih dalam idhofah. Nanti juga kita akan jelaskan. Baik. Nah, contohnya yang kedahuluan huruf jar ada huruf min, bukan man ya. Man itu artinya siapa. Kalau min itu dari min. Kemudian ada fi, ada an, ada ilah, ada wa, ada ala. Oke. Fi artinya di. Nah, di sini disebutkan huruf jar ada 9, disebutkan di sini huruf jar ada 9. Min artinya bisa dari, bisa sebagian, ya, sebagian saja bisa min, apa di bahasa Arabnya min. Oke, kemudian ilah, an. Ilah itu artinya ke atau kepada. An artinya dari atau tentang. Oke, kita kalau menyebutkan hadis biasanya anin nabiyyi, ya kan? Anin nabiyyi, an an nabiyyi.
Kemudian ala artinya di atas, fi artinya di atau di dalam, boleh bisa di atau di dalam, li untuk bi dengan ka seperti, ya, rubah. Rubah itu artinya bisa diartikan sedikit, bisa juga diartikan banyak, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Ya, ini bi dengan atau tambahan lagi huruf kosam. Bisa ditambahin lagi. Nah, ini nih, ini. Huruf kosam. Ya, huruf kosam ada dua. Jadi huruf kosam itu termasuk huruf jar. Kaidahnya seperti huruf jar. Setelahnya adalah isim. Setelah huruf kosam itu adalah majrur. Huruf kosam itu apa? Kosam itu artinya sumpah. Huruf kosam itu hanya ada tiga, yaitu wa, waw, kemudian ba, sama ta. Oke, wow, ba sama ta. Ini juga ada ba nih, bi dengan ini. Tergantung. Kalau huruf kosam, maka setelahnya adalah nama Allah. Misalnya billahi, demi Allah. Birabbil Ka'bah, demi Tuhannya, demi Tuhan Ka'bah yang memiliki Ka'bah. Birabbil Ka'bah. Wah, tergantung ini. Kapan wa kosamnya? Kalau kita menggunakan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Ya kan? Billahi, ya, demi Allah juga. Tallahi, demi Allah juga. Nah, untuk tak itu hanya bisa bergabung dengan lafal Allah saja, lafal jalalah saja, Allah saja. Tallahi nggak bisa digabung dengan lafal selain lafal Allah. Adapun waw dan ba bisa selain lafal Allah bisa. Billahi birabbil Ka'bah, walaupun memang yang dimaksud adalah Allah, ya. Tetapi digandengnya tidak harus dengan lafal Allah. Adapun waw, kita sebagai makhluk, ya, makhluk itu adalah ciptaannya Allah, kita sebagai makhluk, maka kita hanya bisa bersumpah dengan nama Allah, ya, wallahi wa rabbil Ka'bah, ya, dan Tuhan Ka'bah yang memiliki Ka'bah, ya, wallahi. Tapi kalau untuk Allah sebagai Khalik yang menciptakan, maka Allah berhak bersumpah sesuai kehendaknya, ya, dan ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an, seperti wal asri, dan demi waktu asar atau demi masa, wal asri, wal fajri, wadduha, wasyamsi, wallaili, ya kan? Apa namanya? Wal adiyati, ya kan? Dan banyak-banyak wawah di dalam Al-Qur'an itu adalah huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Dan Allah sebagai Khalik berhak bersumpah atas apa yang sesuai kehendaknya, yang dikehendakinya. Tentunya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, ya, ciptaannya, ya, seperti wal fajri, demi waktu fajar, maka sesuatu itu yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti mempunyai kedudukan yang istimewa. Wal fajri wal duha, demi waktu duha, wal asri, demi masa atau demi waktu asar, ya, dan lain sebagainya. Pasti apapun itu yang dijadikan qasam atau sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mempunyai kedudukan yang luar biasa. Adapun kita sebagai makhluknya, maka kita hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, huruf qasam sesudahnya itu di Eropi majrur. Kalau kita perhatikan wal fajri, ri, lihat nih, pakai kasroh. Wal 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 apa? Wasyamsi, pakai kasroh. Wal laili, pakai kasroh, ya kan? Wal qamari, pakai kasroh, ya kan? Wal asri, ri, pakai kasroh, ya kan? Billahi, hi, tallahi, hi, ya, semuanya majrur. Jadi huruf qasam sesudahnya isimnya adalah berharokat atau beri'rab majrur. Mudah-mudahan bisa difahami. Begitu pula dengan yang huruf jar tadi. Fi al-jannati. Ti, ya, kasroh. Anin nabiyyi. Yi. Ila. Nah, ini an nabiyyi. Tapi kita bacanya anin nabiyyi. Ya, biar ringan di lidah kita. Daripada an nabiyyi. Boleh. Kita baca kayak gitu boleh. Tapi untuk meringankan lisan kita,
Nun sukunnya ini dikasrohkan. Anin nabiyyi bacanya. Meskipun penulisannya nunnya itu fathah. Nunnya itu maaf sukun. An nabiyyi. Tetapi kita bilangnya anin nabiyyi. Ilal masjidi. Ila al masjidi. Boleh. Tapi untuk meringankan lisan kita gandeng ilal masjidi. Ilal masjidi. Oke, alifnya ini hilang. Ya-nya yang nggak ada titiknya hilang. Langsung ke lam sukun. Ilal masjidi. Ya. Mau lebih ringan lagi, yang kasroh-kasrohnya yang terakhir ini disukunkan. Ilal masjid fil jannah. Nah, kalau kita ngucapin ya disukunkan semuanya huruf terakhirnya. Oke. Kemudian min aliyin, aliyin ya, aliyin fathah tanwin min aliyin ya, dia majrur wal asri ya, wanya tadi sudah kita singgung, wanya adalah waw qasam. Alal arsy shi ya, pakai kasroh. Nah, huruf jar maka setelahnya dinamakan isim majrur. Kalau ada huruf jar, setelahnya isim majrur. Al-jannah ini adalah isim majrur, an-nabiyyi isim majrur, al-masjidi isim majrur, ya, aliyyi isim majrur, oke. Wal asri pun demikian, al-arsy juga seperti itu, ya. Jadi isim majrur dengan kasroh, isim majrur dengan kasroh karena sebelumnya ada huruf jarnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Itu apa isim yang dimajrurkan yang pertama adalah pendahuluan huruf jar dan huruf qasam merupakan bagian dari huruf jar. Jadi isim setelahnya pun dikasrohkan atau dimajrurkan. Baik. Kemudian sebagai mudhof ilaih. Nah, ini ada yang namanya idhofah, ada yang namanya idhofah. Idhofah itu terdiri dari, bisa ditulis idhofah terdiri dari idhofah. Bang, abang, abang, pelan dikit, pelan dikit. Idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ditulis bareng-bareng ya. Idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah itu gampangannya, tadi ada dua kata nih, ada dua kata, misalnya kata bait, misalnya kata bait. Bait artinya artinya rumah. Bait itu artinya rumah. Kemudian kata Allah. Allah adalah sang pencipta kita. Khalik. Allah adalah Tuhan kita. Ya. Bait dan Allah itu dua kata yang artinya jauh, artinya berbeda, berbeda banget. Bait rumah, ya. Rumah itu bahasa Arabnya bait. Sementara Allah itu artinya pencipta kita, Tuhan kita. Artinya berbeda ini. Tetapi ketika dua kata ini digabung, maka menjadi satu makna. Oke? Bait sama Allah ketika digabung dua kata ini maka menjadi Baitullah. Baitullah, maka artinya ya rumahnya Allah, rumah Allah. Rumah Allah ini ya bisa diartikan sebagai masjid atau Ka'bah ya. Itu rumah rumah Allah. Baitullahi. Nah, menjadi satu makna. Nah, ini disebut Baitullah ini disebut idhofah. Disebut idhofah. Kata yang pertama, isim yang pertama bait ini dinamakan mudhof. Bait ini dinamakan mudhof. Sementara Allahnya, kata yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof, keadaan i'robnya, oke, tergantung posisinya di mana. Oke, tergantung posisinya di mana, berada di mana. Posisinya sebagai apa. Mudhof, keadaan i'rabnya tergantung posisinya sebagai apa. Sebagai mubtada kah, sebagai fa'il kah, sebagai khobar kah, ya. Kalau dia sebagai fa'il, maka dia mudhofnya marfu. Kalau sebagai mudhof, sebagai maf'ul bihi, maka mudhofnya mansub.
Kalau dia sebagai isim majrur, maka mudhofnya majrur. Oke ya. Jadi mudhof ini tergantung posisinya dia sebagai apa dulu nih. Oke, jadi dieropkan sesuai dengan posisinya. Adapun mudhof ilaih yang kita bahas ini selalu ya mudhof ilaih selalu majrur. Keadaan mudhof ilaih selalu majrur. Nah, ini yang dibahas di dalam kitab ini bahwasanya mudhof ilaih itu adalah isim-isim yang dijarkan. Isim-isim yang dijarkan. Mudhof ilaih selalu majrur. Nah, kembali lagi ke Baitullah tadi. Baitu ya Allah, Baitullahi. Nah, karena Allah ini sebagai mudhof ilaih majrur, maka Allahnya di sini berharokat kasroh. Allahi. Oke, Baitullahi. Baitullahi. Oke ya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Paham ya, insya Allah ya? Mbak Vina mau nanya, Iya. kalau yang tadi tuh yang sumpah itu, kalau wadduha gimana tuh Mbak Vina? Ya, wadduha karena hurufnya yang terakhir itu adalah huruf illah, maka ya udah gitu aja, tetapi dia tetap majrur. Majrur muqaddarah. Waktu itu kita Hmm, pernah bahas ada yang zohiroh yang tampak harokatnya tampak nih. Oke, seperti wal asri, wal fajri, ya kan? Ada yang muqaddarah ditakdirkan, diperkirakan, ya. Tapi dia i'rabnya pun majrur karena dia sebelumnya ada huruf qasamnya. Oke ya? Misalnya ada hmm. nama, saya kasih contoh di sini, misalnya nama Fatimah, Fatimah tuh, oke? Kalau dia sebagai fa'il, Fatimah tuh dengan marfu, oke? Kalau dia sebagai maf'ul bihi, Fatimah tah, mansub dengan fathah tuh, Fatimah tuh, Fatimah tah, kelihatan nggak? Nampak nggak huruf harokatnya yang terakhir, Mbak Cucup? Mbak Bu Neneng atau siapa yang bertanya tadi? Maaf. Indah Mbak. Ya, Mbak Indah. Kelihatan kan huruf terakhirnya kan? Fatimatu, Mm-mm, Fatimata kelihatan ya. Oke, nah itu mm-mm, dinamakan zohiroh. Oke, zohiroh. mm-mm, Zohiroh itu yang nampak. Berbeda kalau mm-mm. namanya yang perempuan adalah Laila. Oke, mau dia fa'il, mau dia maf'ul bihi, mau dia isim majrur, oke, mau dia khobar, mau dia mubtada, ya, dia Laila ya Laila. Tapi karena kita sudah tahu keadaan i'rabnya, ya, misalnya ya, Ja'at Laila, Ja'at Laila, oke, Ja'at Laila. Mm-mm. Laila loh telah datang. Berarti Laila ini sebagai apa, Mbak? Mbak Indah? Laila fa'il ya. Ahsanti sebagai fa'il. Yuk di Eropi Mm-mm. Laila berarti kita bilang fa'il. Fa'il kaidahnya selalu apa? Selalu u marfu. Ya, fa'il selalu marfu. Marfunya dengan apa sih? Dengan Domah. domah. Dom. Tapi domahnya kan nggak kelihatan. Iya, makanya kita bilang domah muqaddarah. Daroh. Oke, Oh. contohnya lagi. Ro'a itu aku loh melihat Laila. Aku loh melihat si Laila. Oke. Yuk, Lailanya ini sebagai apa nih? Eh, aduh ya. Ada fi'il fa'il, ada Aduh, kok lupa. maf'ul bi Maf'ul Maf'ul bihi. bihi. Aku lo melihat Ya. si Laila. Ya, ada fi'il Mm-mm, fa'il kan ro'a itu. Nah, maf'ul mm-mm. bihi. Laila berarti maf'ul bihi. Maf'ul bihi kaidahnya selalu apa? Mansub. Nah, Santi, maf'ul bihi. Mansub. Kata selalu nggak usah ditulis nggak apa-apa itu karena saya bilang selalu biar kita ngeh di apa di pikiran kita kalau kaidahnya kayak gitu. Mm-mm. Maf'ul bihi itu pasti mansub gitu loh. Oke, maf'ul bihi mansub dengan apa di sini? Fathah. Fathah. Fathahnya kelihatan nggak? Enggak. Ya-nya kan ini, ya titik ini itu ya nggak alif muqaddar namanya ini alif maksuroh. Ya yang nggak ada titiknya. Alif Hmm, maksuroh. Ini tuh ya yang nggak ada titiknya alif maksuroh. Ya. Dengan fathah muqaddaroh. Muqaddar. Muqaddaroh. Paham ya? Insya Allah. Hmm. Atau kemudian.
Jitu misalnya. Aku loh datang. Jitu misalnya. Atau dhahabtu. Aku loh pergi. Dhahabtu ila baiti Laila. Aku loh pergi ke rumahnya Laila. Nah, Laila ini sebagai apa ya kira-kira Mbak Indah? Yang tadi apa? Mudhof ilaih ya. Ahsanti. Lailanya sebagai mudhof ilaih. Kaidahnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu majrur Ahsanti. Masyhur dengan apa? dengan kasroh. Kasroh. Kasrohnya nampak nggak? Enggak, Enggak. Maka dibilang muqaddah. muqaddarah. Paham ya? Nah, Insya Allah. wadduha pun seperti itu. Wadduha. Ha karena ada alif maksurahnya. Ya. Hmm, Wadduha. Ya kan? Karena ada alif maksurahnya. Tapi kita udah tahu nih. Karena sebelumnya ada huruf qasam. Maka wadduha di Eropa. Ya kan? Isim majrur dengan kasrah muqaddar. Muqaddar. muqaddarah. Tadi paham insya Allah ya? Insya Allah. Oke. Ini udah Terima ditulis? kasih Mbak. Sama-sama. Mau tanya, Iya, Bu Neneng. eh, kalau apa ya, apa ciri-cirinya kalau kita bisa sebut dia sebagai huruf kosam yang ini wawu ba dengan tak dengan apa? Cara beda ini kalau dia hanya sebagai wawu ba itu dengan apa kata sambung itu huruf biasa. Ciri-cirinya ya pertama kalau kita udah tahu artinya udah jelas tuh. Wal Ya. asr demi Kalau masa Allah itu ya. nggak mungkin itu kata sambung. Wownya sebelumnya juga nggak ada apa-apanya. Bagaimana dia kata sambung nggak mungkin. Dan kalau kata sambung itu lihat nih i'rabnya berbeda Bu Bu Neneng. Saya kasih contoh misalnya. Ini dihapus dulu. Apa dia selalu di awal kata enggak, Ustazah? Enggak, Wah, setelahnya kalau dia huruf kosam, setelahnya biasanya nama Tuhan, nama Allah. Oke, nama Allah. Atau kalau nggak nama selain Allah, biasanya berarti Allah yang bersumpah itu. Oke ya? Nah, misalnya kalau kata sambung, misalnya Ja'a Khalid, Ja'a Khalid. Ya, Ja'a Khalid. Khalid itu kira-kira apa? Fa'il apa namanya? I'rabnya Bu Neneng. Ja'a itu telah datang, si Khalid. Khalid kira-kira apa ya? fiil ja'a fiil, Khalid Oke. itu fa'il. Fa'il selalu Fa'il selalu marfu. Khalid berarti bagaimana harokatnya? Ja'a Khalidun. Ahsanti. Ja'a Khalidun wa Ali. Yo, Ali juga Yun. Nah, oke. Telah datang loh si Khalid dan Ali. Nah, wow ini baru kata sambung artinya dan. Oke. Nah, setelahnya itu ngikutin sebelum wow. Ya, ngikutin sebelum wow. Ini wow di sini dibilang harf atof. Harf atof. Oke ya. Ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Khalid karena dia marfu, maka alinya pun juga harus marfu. Misalnya lagi, ro'a itu Khalidan. Aku loh melihat si Khalid dan Aliyan. Dan si Ali. Oke, alihnya ngikutin si Khalid. Karena ada huruf atofnya. Oke, dalam hal i'rab. Nah, kalau yang huruf kosam, ya, dia setelah huruf kosam itu sudah pasti majrur. Sudah pasti majrur. Adapun huruf ataf waw tadi, huruf sambung kata sambung tadi, huruf sambung tadi, itu i'rab setelahnya, itu isim setelahnya, i'rabnya mengikuti sebelumnya. Sebelumnya marfu, maka dia marfu. Sebelumnya mansub, maka dia mansub. Sebelumnya majrur, maka dia majrur. Adapun waw qasam, ini dibilangkan waw qasam. Maka setelahnya selalu majrur, setelahnya selalu majrur. Dan waw qasam itu sumpah. Yang sumpah, ya kalau nggak kita, ya Allah. Nah, kalau Allah itu berhak bersumpah dengan makhluknya, apa saja, sesuai dengan kehendaknya. Adapun kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Oke ya? Udah ketahuan itu. Wallahi, tallahi, billahi. Oke? Bi juga seperti itu. Bi misalnya. Misalnya, dhahab tu, yang gampang selalu dhahab tu ya. Dhahab tu ila
al madrasati, aku pergi loh ke sekolah bi as-sayyarah dengan mobil. Nah, bis sayyarah. Bisa yaroh di sini, bi di sini nggak mungkin dong huruf kosam, nggak mungkin. Ya, bi ini huruf jar. Huruf walaupun huruf kosam ini bagian dari huruf jar. Maksudnya dalam kaidahnya dia setelah huruf kosam itu adalah majrur. Ya. Berbeda ketika kita bilang billahi dan apa gitu. Billahi dan selanjutnya, ya. Maka bi di sini adalah ba huruf kosam. Insya Allah bisa difahami ya. Tapi sama-sama kaidahnya baik huruf jar ba dengan billah huruf qasam ba juga ya sama-sama majrur. Sama-sama majrur. Insya Allah dengan kita baca banyak baca atau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran, kita tahu oh ini loh huruf qasam. Hmm. Mudah-mudahan bisa difahami Bu Oke. Neneng ya. Baik. Nah, sekarang lanjut ke mudhof ilaih tadi. Mudhaf ilaih, ya kan banyak sekali contoh-contohnya seperti Kitabul Ustadz, kitabnya Pak Ustadz. Yang tadinya dua kata ini berbeda artinya, kitab ya kitab, Al Ustadz Pak Ustadz, ya kan? Beda artinya kalau dipisah, tapi kalau dijadikan satu menjadi satu makna. Artinya, oh ini loh kitabnya si Pak Ustadz. Oke, tadinya kita nggak tahu ini kitabnya siapa nih. Tapi ketika kita bilang Kitabul Ustadz, maka kita tahu, oh ini loh kitabnya si Pak Ustadz. Nah, Kitabul Ustadz, kitabnya mudhof, ya tergantung posisinya, karena ini nggak ada apa-apanya, maka dimarfukan. Kitabu al-Ustadzi, al-Ustadzi sebagai mudhof ilaih. Bab, pintu. Pintu apa nih? Ternyata yang mau kita bilang adalah pintu Royan. Yang ada salah satu pintu surga. Babu Royan. Oke? Ar-Royan. Babu Ar-Royani. Nih. Ya, Ar-Royan sebagai mudhof ilaih. Rasul, Allah. Utusan sama Allah. Ketika digabung menjadi Rasulullahi. Rasulullahi. Kullu. Semua. Semua apa nih? Kullu kutubin, semua kitab-kitab. Kullu kutubin. Kalau kita perhatikan, Al-Ustadz, Ar-Rayyan, Allah, kutub. Ini semuanya mudhof ilaih, majrur, mudhof ilaih, majrur. Jadi nggak akan mungkin kitabul ustadzah, nggak akan mungkin. Babur Rayyana nggak akan mungkin. Rasulullah nggak akan mungkin. Kullu kutuban nggak akan mungkin. Insya Allah bisa difahami. Baik, sekarang yuk Bu Neneng ya. Ustazah, berarti mudaf dan mudaf ilah itu selalu isim ya Ustazah ya, Ya, mudhof dan dua-duanya. mudhof ilaih ya. Ya, Jadi isim. nggak pernah dia fiil ya sebagai Enggak, mudaf dan mudaf enggak. nggak pernah fiil. Ya, selalu isim. Ya, Ya, selalu oke, isim. Contohnya oke. Abdullah. Nama kita sering mendengar Abdullah, ya enggak? Abdullah itu mudhof dan mudhof ilaih dia. Abdullah. Ya, ini saya tulis dulu. Abdun. Abdun tuh artinya hamba. Oke, kemudian hambanya siapa? Hambanya Allah, Abdullah. Maka gimana pun neneng Allahnya? Abdullah. Mana pun nenengnya? Abdullahi. Oke? Abdullahi, Oke. Sekarang Abdur Rahman. Abdur Rahman. Yo. Abdurrahmani, Ahsanti Abdur Rahmani. Abdul Malik. Abdul Maliki, Ahsanti. Abdur Rauf. Abdur Raufi, Ahsanti. Abdur Raufi. Abdur Raufi. Oh, ya salah. Durraufi. Ini semuanya berharokat kasroh. Oke. Abdun biasanya disandarkan kepada nama salah satu nama Allah. Nama Allah atau salah satu nama Allah. Karena Abdun itu artinya hamba. Oke. Kita adalah hambanya Allah. Abdurrahman. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah. Kita juga hambanya Ar-Rahman. Maha penyayang, maha pengasih. Abdul Malik. Al-Malik adalah raja. Ya, yang punya kuasa. Yaitu Allah. Rauf yang maha santun, maha penyayang, maha lembut, Abdur Rauf dan lain sebagainya yang akhirnya dijadikan sebagai nama. Oke ya, tapi i'rabnya
Akhir ini loh Allah, Ar-Rahman, Al-Malik, Ar-Rauf itu semua adalah mudhof ilaih. Bisa Ustazah, dipahami ini ya? kalau kulu ini masuk isim juga ya Ustazah. Kulu, Isim. kulu itu setiap Masuk isim. isim. Ya, kullu. Jadi bisa kullu, bisa kullah, bisa kulli. Tergantung posisinya apa nih. Oke ya. Oh, Nah, contohnya lagi. Misalnya, kolam Muhammad. Ya, berarti gimana nih? apa? Kolam, kolamun Muhammadin. Kolamu Muhammadin. Kolam Muhammadin. Iya, Ya. kolamu Muhammadin. Nah, mudhof karena kemasukan mudhof ilaih, maka mudhof tidak boleh bertanwin. Itu kaidahnya. Mudhof, kalau ada mudhof ilaih, ya kan? Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Bisa ditulis. Mudhof tidak boleh bertanwin. Mudhof tidak boleh bertanwin. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan di sini, maaf ini kok. Nih, kitabu, nggak kitabun. Babu, bukan babun. Rasulu, bukan rasulun. Kullu, bukan kullun. Kalau mudhof dia nggak ada mudhof ilaihnya, isim aja, maka dia tanwin. Kitabun, babun, rasulun, kullun. Oke? Karena nggak ada alif Oh, lamnya, maka dia tanwin. Tetapi ketika kemasukan mudhof ilaih, dijadikan mudhof dan mudhof ilaih, maka mudhofnya tidak boleh bertanwin. Udah ya, insya Allah ya. Mudhof, oh, jadi kaidahnya mudhof itu i'robnya tergantung posisinya sebagai apa dulu dan dia tidak boleh bertanwin. Jadi kitabu ini bisa jadi kitabah, bisa jadi kitabi. Oke, babu bisa jadi baba, bisa jadi babi. Rasulu juga bisa jadi rosula, rosuli. Kulu juga seperti itu. Ya, tetapi yang jelas mudhof tidak boleh bertanwin. Adapun mudhof ilaih tergantung. Dia boleh bertanwin kalau nggak ada alnya seperti kulu kutubin. Ya, kutubnya nggak ada alif lamnya. Oke. Kalau ada alif lamnya jelas nggak boleh bertanwin itu sudah patokannya. Oke ya, tetapi mudhof ilaih selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Oke, mudhof ilaih selalu apa? Majrur. Oke ya, bisa difahami insya Allah. Nah, misalnya nih, yuk Mbak Indah Wulansari. Ya, Ustazah. Nah, kita kita sering tuh misalnya an Abi Hurairah misalnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu terus berkata, aku loh mendengar sami'tu nih, sami'tu Rasul Allah. Nah, yuk sami'tu aku loh mendengar Rasul Rasul Allah. Nah, Rasul la-nya ini lamnya ini kira-kira berharokat apa ya? Berharokat domah. Hmm? Kenapa? Sami'tu tuh fi'il fa'il loh. Sama fi'il Sami itu fathah. fi'il Oh, fa'il. Setelah itu ada. loh. Ah, fathah. Nah, kenapa kok fathah ya? Karena dia maf'ul bih. Ahsanti. Sami'atu fi'il fa'il. Aku mendengar loh. Aku telah mendengar loh. Mendengar siapa? Rasulullah. Maka Hmm. Rasulnya, lamnya ini berharokat fathah. Karena dia mansub. Rasulullah. Sekarang Allahnya diharokati. Rasulullah, Allahi. Ya, Rasulullah. Oke ya, sami'tu Rasulullahi. Oke, nggak boleh sami'tu Rasulillah nggak bisa. Sami'tu Hmm. Rasulullah, bukan sami'tu Rasulullah nggak. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi, Qala Rasul Allah. Rasulnya coba. Qala Rasul Allah. Lamnya Rasulullahi. kenapa? Karena dia fa'il. Ahsanti. Qala fi'il, fi'il ada fa'il. Sementara Allahnya Allahnya Allahi. kasroh. Oke, karena dia kenapa? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Iya. Lagi. An Rasul Allah. Yuk, Rasulnya Eh,
an rasul. Tadi itu kalau misalnya kena an itu jadi rasulillahi. Ahsanti. Kenapa? Karena sebelumnya huruf jar. Ahsanti. Berarti Rasul isim majrur. Allahnya? Hi. Karena Ahsan. mudhaf ilaih. Ya. Bisa pahami ya? Bisa difahami ya? Jadi sama-sama Rasulullah nih. Sama-sama nih. Cuma karena tadi Rasulullah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya Rasul, mudhof ilaihnya Allah. Oke, Rasulullah. Oke. Nah, mudhofnya, i'rabnya tergantung posisinya di mana. Kalau dalam kalimat sami'atu Rasulullah, maka Rasulnya sebagai maf'ul bihi. Oke, maf'ul bihi selalu mansub. Rasulullah. Oke. Adapun qala Rasulullah, qala fi'il, ada fa'il, fa'il selalu marfu. Rasulullah. An huruf jar, an Rasulillah, nggak mungkin an Rasulullah, nggak mungkin. An Rasulullah juga nggak mungkin. An Rasulillahi. Nah, kalau kita perhatikan Rasul karena dia mudhaf, mudhaf tidak boleh bertanwin. Jadi nggak boleh sami'tu rasulan, Allah nggak boleh. Qala rasulun, Allah nggak boleh. An Rasulin, Allah nggak boleh bertanwin. Mudhaf nggak boleh bertanwin. Kemudian setelah mudhaf ada mudhaf ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Bisa difahami dari sini Mbak Indah? Insya Allah. Baik. Mbak Cucup, bisa difahami? Insya Allah, Mbak. Mbak Ime ada pertanyaan? Umu Nada ada pertanyaan? Sampai sekarang insya Allah cukup. Iya. Bu Nana, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Iya. Teh Judit ada pertanyaan, Teh Judit? Wah, tante harus baca lagi. Oke, insya Allah. Baik. Sekarang bawahnya. Ini nanti bisa di itu ya, latihan ya. Sebelum kita, mudah-mudahan nanti saya bikin ujiannya, ada tes sederhana aja. Nggak usah takut, insya Allah sederhana, biar kita, oh maksudnya kayak gini gitu. Biar makin paham. Bisa dilatih ini ya, latihan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk ke al-mufrodat. Al-mufrodat itu kosakata. Oke ya. Ini kalau bisa diusahakan setiap hari kita hafal 5 kosakata paling tidak ya, 5, 5, 5 di terus apa di repeat terus ya. Waladun lihat nih isim yang nggak ada alif lamnya itu bertanwin semuanya ya, dan isim kalau kayak gini doang walad pasti di domah tanwinkan waladun ya, nggak waladan enggak, waladun toriqun imtihanun muhandisun ardun dubabun, ya semuanya dia domah tanwinkan karena nggak ada alif lamnya. Dinun darsun do'ifun imro'atun mufidun maktabun, kitabun tilmidun talibun rojulun izarun maridun. Oke, anak waladun. Oke, itu kalau cowok. Kalau cewek bintun. Ini jadi waladun anak laki-laki, bisa tambahin anak perempuan bintun. Oke. Makanya kalau anak perempuan selalu misalnya Vina binti, binti karena dari bintun itu, ya. Kemudian walad juga sinonimnya ibnun. Jadi ada dua nih, waladun atau ibnun. Ya, kalau kita bilangnya bin, ya bin, binti, binti, ya. Waladun atau ibnun, bintun atau ibnatun. Oke, kemudian toriqun, jalan, toriq, ya. Imtihanun, ujian, imtihan atau sinonimnya ikhtibar. Saya tulis juga di sini. Waladun tadi bisa ditulis ya. Waladun sinonimnya ibnun. Oke. Untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan bintun. Bintun atau ibnatun sama aja, bintun atau ibnatun. Imtihan, imtihan itu ujian, imtihan. Imtihan di sini ujian tuh nggak hanya ujian tes yang apa namanya kita habis pelajaran kayak gitu. Imtihan juga bisa di ujian-ujian hidup ya, ujian hidup. Imtihan dia lo dapat imtihan kayak gitu atau ikhtibar. Imtihan sinonimnya ikhtibar.
Oke, ikhtibar, ujian. Kemudian muhandisun. Muhandisun itu insinyur, muhandisun. Ardun artinya bumi, ya. Tapi kalau ada alif lamnya ini nggak pakai tanwin ya. Al-waladu, at-tariqu, al-imtihanu, al-muhandisu, al-ardu. Zubabun artinya lalat, az-zubabu. Dinun artinya agama. Kalau dainun, dalnya fathah, itu artinya hutang. Kalau dalnya fathah, dainun artinya hutang. Oke. Kalau dinun agama, dinul Islam. Nah, dinul Islam juga kayak gitu. Dinul Islam misalnya dinu al Islami karena terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Agama Islam. Kita kan sering tuh menyebut agama Islam, agama Islam. Bahasa Arabnya dinul Islam. Dia terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya din, dinu, nggak boleh tanwin. Al-Islam, mudhof ilaih, maka dia majrur. Dinul Islami. Oke. Kemudian darson. Darson itu pelajaran. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, pelajaran yang pertama, pelajaran yang kedua. Oke ya? Kemudian do'ifun. Do'ifun, lemah. Lawan katanya qawiyun. Do'ifun, do'ifun. Lawan katanya. Do'ifun, lawan katanya. Qawiyun. Qawiyun. Oke, qawiyun. Kemudian imro'atun. Imro'atun perempuan. Lawan katanya rojulun. Rojulun. Oke. Rojulun. Mufidun yang bermanfaat. Maktabun meja. Oke. Cuma sekarang maktabun sekarang diartikan itu office ya. Ya karena mungkin biasanya apa office itu ada maktabnya, ada mejanya. Jadi sekarang kalau kita dengar istilah maktab itu maksudnya office. Ta'ali ila maktabi. Hmm, Ta'al ila maktabi, ya. Sini ke ofisku gitu loh, ke kantorku atau ke ruanganku, ya. Sekarang istilah maktab itu menjadi office. Oke ya. Meskipun arti maktab adalah meja. Kitabun, kitab atau buku. Tilmidun, murid. Tolibun juga murid. Jadi sinonim ini ya. Tilmidun, tolibun. Rojulun, laki-laki. Izarun, sarung. Maridun, sakit. Nah, ini ya ada beberapa yang bisa dimuannaskan. Misalnya tilmidun, murid laki-laki. Berarti kalau murid perempuan, tilmidatun, tolibatun. Ya, ada kata-kata memang bisa dimuannaskan, tapi untuk kitab nggak bisa. Kitab ya kitab, oke ya. Kitab nggak bisa kitabatun nggak bisa. Kalau kitabatun artinya sudah berubah. Artinya kitabatun artinya tulisan, sudah bukan lagi buku atau kitab. Ya, jadi kitab ya kitab, oke. Rojulun nggak ada rojulatun nggak bisa. Rojulun laki-laki. Kalau yang perempuan imro'atun. Nah, untuk maridun bisa untuk laki-laki maridun, ana marid kalau laki-laki. Kalau perempuan ana maridotun, ya. Aku maridoh, ana maridoh pakai tak marbutoh. Oke, dinun nggak bisa, dinatun nggak bisa, dinun ya dinun. Oke, darson juga seperti itu nggak bisa, darsotun, darsatun nggak bisa. Oke, do'ifun, nah do'ifun bisa, do'ifatun bisa. Kalau kita perempuan, ana do'ifah. Oke, do'if bisa juga diartikan sebagai kurus, bisa lemah, bisa juga sebagai kurus. Oke, do'ifah bisa. Imro'atun tadi wanita, mufidun bisa dimuannaskan, mufidatun bisa, fidatun. Makanya anak perempuan biasanya dinamakan mufidah, ya. Tak marbutoh, mufidah, mufidatun. Oke, maktabun nggak bisa maktabatun. Maktabun tuh meja. Kalau ditambahin tak marbutoh, maktabatun, maka artinya library, perpustakaan. Oke, waladun nggak bisa waladatun, tetapi tadi
Bintun atau ibnatun lawan katanya. Torikun, torit. Nggak bisa torikotun, nggak bisa. Kalau torikoton artinya bukan lagi jalan, melainkan cara, solusi. Ya, torikoh. Baik, imtihanun, imtihanun tadi nggak bisa imtihanatun, imtihanun ya imtihanun, ikhtibarun juga. Muhandisun baru bisa, muhandisun, muhandisatun. Dikasih tak marbutoh kalau memang si insinyurnya ini adalah perempuan. Ardun nggak bisa ardotun, ardun ya ardun. Dzubabun, dzubabah, dzubabun bisa dzubabatun juga bisa lalat. Oke, jadi nggak semua isim itu bisa ditakmarbutohkan. Tergantung kita kalau sering-sering baca, sering-sering ini kita akan tahu, oh ini bisa dikasih takmarbutoh bisa atau tidak. Insya Allah dengan proses ya, Insya Allah. Dari sini insya Allah bisa difahami. Nah, isim-isim ini bisa dial-alkan semuanya. Oke. Kalau dikasih al-al semuanya, berarti apa tanwinnya pun dihilangkan. Oke. Nah, isim-isim ini juga bisa dimudhof ilaihkan kan. Oke, dijadikan ada mudhof ilaihnya bisa. Misalnya, anak laki-lakinya si Muhammad. Bu, yuk latihan. Bu Nana yuk. Ya. Oke. Anak laki-lakinya si Muhammad. Heeh. Laki-laki Wal, Pak ya, Walad tadi kan Muhammad ya. ya, Yuk, ya. yuk gimana? Wal, waladu Muhammadi. Muhammadin pakai tanwin Oh ya, kasroh. Din ya. Oke, Ya. ini din ya, bukan Waladu kasroh. Muhammadin. Iya, ini Muhammadin ya. Ini Ya. nggak nama di sini. Padahal saya mencetnya kasroh tanwin. Waladu Muhammadin, anak laki-lakinya Muhammad. Muhammad. Oke. Sekarang anak perempuannya Muhammad. Perempuan, Ini anak perempuan apa ya? ini tadi saya tuliskan tadi walad bintu. Oh ya, Bintun ya. Jadinya Bintu, oke. Bintun, Hmm, kalau di ya, Bintu. oke. Bintu Muhammadin. Nah, Santi, pintu Muhammadin ya, bukan Muhammadin di sini eh, saya tegaskan lagi ini nggak ada. Saya tulis tanwin tapi nggak kelihatan. Bintu Oh ya, Muhammadin, oke. Waladu ya, Muhammadin, oke ya. ya, Baik, ya. sekarang apa lagi nih? Eh, di sini apa Hmm, lagi tadi ini? nih cek. Nih, nah, oke. Kalau kita tadi dars ya, pelajaran, ya. Pelajaran pertama, Ya, ad-darsu. Ad-darsu. Makasih Bu Nana ya. ya, Ad-darsu ya. Makasih. sama ad-darsu al-awwalu. Nah, untuk pelajaran pertama di sini, ini bukan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih tidak. Walaupun terdiri dari dua kata, tapi ini bukan mudhof dan mudhof ilaih. Ya, ad-darsu al-awwalu atau ad-darsu al-thalithu, ad-darsu ar-rabi'u dan seterusnya. Al-awwalu di sini bukan lagi mudhof ilaih, melainkan sifat na'at atau kita bilangnya tabi tadi, ya tabi marfu. Ad-darsu al-awwalu. Oke, ya, al-awwal nih si sifat, bukan lagi apa namanya mudhof ilaih. Nah, sifat atau kita bilangnya na'at, istilah lainnya dari sifat tuh na'at. Na'at itu mengikuti yang disifati. Yang disifati marfu, maka naatnya pun juga harus marfu. Yang disifati ini mansub, maka naatnya pun mansub. Misalnya, al-lughah al-arabiyyah. Bahasa Arab. Al-lughah itu bahasa. Al-lughatu al-arabiyyatu. Ini juga naat al-arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Ya, bahasa Arab. Coba Mbak Nur Hidayah. Ya, Ustazah. Darastu al-lughah al-arabiyyah. Darastu itu artinya apa ya? Saya belajar Oke. bahasa Arab. Oke. Saya belajar bahasa Arab. Darastu fi'il fa'il. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah jadinya gimana i'rabnya? Alu, alu gota, Ahsanti al-lughata. Oke. Al-arabi. yata. Ahsanti. Darastu al-lughata al-arabiyyata. Oke. Atau
Al-Arabiyahnya diganti Al-Indonesia. Nah, Al-Indonesia sama. Ta. Darastul lughatal Indonesiata. Atau English apa namanya English Al-Injiliziyata. Al-Injiliziyata. Iya, tah. Sama. Oke ya, pakai fathah. Ya, karena dia mengikuti al-lughah. Oke ya, al-lughahnya mansub, maka oke yang disifati pun yang apa naatnya sifatnya pun juga harus mansub. Bisa difahami ya? Nah, ngikutin juga al-lughah pakai alif lam, maka sifatnya pakai alif lam. Kalau mudhof ilaih enggak harus mudhofnya walad enggak ada alif lamnya. Mudhof ilaihnya baru tergantung nggak apa-apa kita pakai alif lam atau enggak terserah nggak apa-apa. Oke ya, jadi nggak harus ngikuti mudhof memang dan nggak ngikutin mudhof. Oke, si mudhof ilaih itu nggak ngikutin mudhof, dia punya kaidah sendiri. Kaidahnya selalu majrur dan boleh dikasih alif, alif lam atau tidak. Adapun naat sifat itu selalu ngikut yang disifati. Yang disifati mansub, maka dia harus mansub. Yang disifati pakai alif lam, maka dia harus pakai alif lam. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih Mbak Nurhidayah. Kasih Ustazah. Oke, nah ini tadi kosakata untuk isim, ya, dihafal ya, mungkin datang di ujian nanti. Kemudian fi'il, ya, fi'il kata kerja. Kita kan sudah tahu tuh kalam dalam bahasa Arab tuh dibagi menjadi tiga. Kalau nggak isim, ya fi'il. Kalau nggak isim fi'il, ya pasti huruf. Oke ya, nah ini fi'il, isim sebenarnya kita sehari-hari itu sekarang berhadapan dengan isim sebenarnya. Oke, apapun yang di depan kita itu isim semuanya. Termasuk kita sendiri adalah isim. Diri kita ini loh isim. Ya, nama-nama yang ada dalam diri kita pun isim semuanya. Baik, kemudian ini ada fi'il. Ya, fi'il di sini ada sakata artinya diam. Oke, ja'a artinya datang, sa'ala artinya bertanya, zahaba pergi, akhoda mengambil, ro'a artinya melihat, amila artinya berbuat, amila kataba artinya menulis, qoro'a artinya membaca. Ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Misalnya kalau pergi yang zahaba itu huwa. Ini untuk huwa semua ya. Huwa. Kalau aku berarti zahab tu, sakat tu, saal tu, ji tu, akhot tu, ro'ai tu, korok tu, katab tu, amil tu, kayak gitu. Ya. Untuk latihannya, misalnya aku diam, sakat tuh. Aku datang, jitu. Aku bertanya, saal tuh. Ini untuk fi'il madhi. Aku telah pergi, dhahab tuh. Aku telah mengambil, akhot tuh. Aku telah melihat, ro'aitu. Ya. Kemudian aku telah berbuat, amil tuh. Aku telah menulis, katab tuh. Aku telah membaca, korok tuh. Kalau untuk anta, tinggal ganti aja. Dhahabta, sakatta, jita, sa'alta, ro'aita, akhotta, ya. Kemudian apa katabta, ya, seperti itu. Kalau yang pergi yang telah melakukannya adalah perempuan, ganti aja tanya menjadi ti. Dhahabti, sa'alti, akhotti, katabti, amilti, korokti. Gitu latihannya dan selalu di repeat. Oke ya, selalu di repeat. Baik. Ini juga masih fiil ya, ada hadoro, syariba, hadoro hadir ya. Kita selalu bilang hadir, ya kan hadir ya dari kata ini hadoro ini. Hadirun tuh hadir memang hadirun. Fiilnya hadoro. Syariba, akala, amaro, ya, khoroja, jalasa, rofa'a, qata'a, najaha. Najaha bisa lulus, bisa berhasil. Kholaqa, kadzaba, dakhala, qatala, fataha, daraba, taraka, dhahara, talaba, menuntut ya, menuntut atau mencari, talaba. Oke, maka si pencarinya dinamakan talib, pencari ilmu, talib ya, siswa itu talibun ya kan, talib dari kata talaba. Oke, ini juga bisa hadartu, syaribtu, akaltu, amartu, kharajtu, jalastu, rafa'tu, najahtu ya, kecuali kholaqa ini kalau kita mengcreate sesuatu ya, bukan mengcreate apa namanya ciptaan, bukan sebagai kholik ya.
Tapi biasanya kalau kita mengcreate sesuatu, kita bilangnya bukan khalaqtu. Ya, kalau khalaqtu biasanya untuk Allah, ya kan? Kita pakai sona'a, sona'tu. Ya, aku bikin ini nih, sona'tu. Oke, bukan khalaqtu, ya. Kalau Allah baru kita bilangnya khalaqtu. Ya kan? Kazaba kazabtu, aku bohong. Dakhaltu, aku telah masuk. Taroktu, meninggalkan tadi. Taroka, taroktu. Doroba, memukul, aku yang mukul. Dorobtu. Fataha, membuka, aku yang membuka. Fatahtu. Qatala, aku yang membunuh. Qataltu. Ya, seperti itu. Untuk anta, tata semuanya. Untuk anti, titi semuanya. Oke. Untuk kita, nah, kasih nah semuanya. Hadorna, akalna, khorojna, ya, kadzabna, dakhalna, jalasna, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian untuk huruf, ada namanya laita. Laita itu seandainya. Ya, seandainya namanya seandainya. Ya, biasanya sesuatu yang mustahil. Laita syababu ya'ud. Ya, seandainya masa muda itu bisa kembali lagi. Ya, bisa kembali enggak? Enggak bisa. Makanya dengan pakai laita. Laita. Oke, seandainya. Mundu, sejak. Ka'anna, seakan-akan. Untuk perumpamaan. Rubah itu bisa sedikit, bisa banyak tergantung konteksnya. Bi itu dengan, ya, kalau huruf kosam berarti bi itu demi. Wahai ini diganti bukan dinun melainkan ya, bukan dinun. Dinun itu lemah tanwin tadi itu isim artinya agama. Wahai ini apa bahasa Arabnya ya, makanya ya rojul, ya walad, ya Muhammad, ya Ali. Oke, wahai. Ya Allah, kita juga manggil Allah dengan ya. Ya Allah, oke. In artinya jika, kai supaya, bal bahkan, li untuk, lakinna akan tetapi, min dari, ila ke, au atau wa dan. Ini semuanya akan kita dapati kalau kita melihat misalnya suatu bacaan, ya kan? Bisa kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Oh, ini artinya ini. Oh, kalimatnya ini berarti ini nanti i'rabnya ini dan lain sebagainya. Ini termasuk huruf. Baik. Wallah ta'ala alam biswab. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Mohon dipelajari. Kalau enggak pekan depan hari Ahad atau pekan depannya lagi ya ujiannya nanti saya cek. Oke, saya update lagi. Baik, apapun yang ada di sini dipelajari, yang telah kita bahas pelajari. Insya Allah nanti pertanyaannya mudah aja. Termasuk mufrodat mungkin akan datang juga, akan keluar juga di tes. Ya. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Jazakallah khair Ustazah. Jazakillah